Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ainun, NPM 2019-13-500-266. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan data. Sebelum memulai pelajaran yang akan saya bahas, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut aja ke materi ukuran pemusatan data. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran dari materi tersebut, yaitu pertama, kita menentukan ukuran pemusatan data berupa mean, modus, dan median. Nah, yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai dalam pembelajaran sehari-hari nih, kalian pasti tahu kan, rata-rata itu artinya itu sama aja dengan kebanyakan. Misalnya kayak rata-rata orang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi, rata-rata ya. Jangan salah, rata-rata orang yang datang di pesta waktu itu orang kaya loh gitu. Terus yang ketiga, rata-rata orang itu menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Jadi di sini diartikan rata-rata sama dengan kebanyakan gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data, apa sih yang kalian tahu, yang kalian ketahui tentang ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data yaitu ukuran suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang tempat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Nah, dari ukuran pemusatan data yang sudah kita ketahui, artinya sekarang kita mulai aja ke rata-rata atau mean data berkelompok. Nah, rata-rata atau mean data berkelompok ini dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama kita bisa menentukan rumus umumnya nih. Biasanya dihitung dengan X sama dengan sigma V dikali X per sigma V atau sama dengan F1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah dan seterusnya sampai Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan seterusnya ya, sampai Fn. Nah, jadi keterangannya di sini kita ketahui bahwa XI itu adalah nilai tengahnya kelas ke I. Jadi keberapanya? Ya, nilai kelas ke I. Terus kalau misalkan FI itu adalah frekuensi kelas ke I-nya. Ya. Nah, di sini kita juga bisa ngambil rumus dari cara simpangan rataan. Biasanya rataan sementara. Nah, sama dengan di sini rumusnya X sama dengan XS ditambah sigma VI dikali DI per sigma VI. Di mana keterangan tersebut XS-nya itu rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, kalau VI-nya di sini adalah frekuensi kelas ke I-nya. Dan DI-nya selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Nah, DI itu kalau bisa kita cari dengan rumusnya sama dengan XI dikurang XS gitu. Nah, kita ke cara ketiga. Nah, ke cara ketiganya itu dengan pengkodean atau dengan cara coding. Dengan cara coding yaitu rumusnya X sama dengan XS ditambah P dikali sigma VI dikali U per sigma VI. Di mana keterangannya
XS itu adalah rataan sementara ya. XS itu rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Ya, di situ dimana FI-nya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan, frekuensi kelas ke I-nya. Dan P-nya panjang kelasnya. Dan UI-nya kode dengan ketentuannya UI-nya sama dengan 0 untuk kelas XS. Nah, kode bulat negatifnya itu berurutan. Jadi kayak min 1, min 2, min 3, sampai seterusnya. Untuk kelas sebelumnya, XS, berarti dan kodenya itu dibulatkan ke positif berurutan. Jadi 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya untuk kelas-kelas sesudah XS. Nah, jadi contoh, misalkan tabel berikut ya. Memperhatikan berat badan pada 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus umum Mean, rataan sementara, atau metode pengkodean. Di situ sudah dijelaskan berat badan atau sama dengan kilogram. Dan di sini ada frekuensinya, F-nya itu frekuensi. Di sini ada 31 sampai 35, frekuensinya 4, 36 sampai 40, frekuensinya 6, dan seterusnya sampai 61 sampai 65, frekuensinya 2. Nah, di sini kita jawab. Dengan rataan dengan rumus Mean. Nah, di sini udah kita ketahui 31 sama dengan 35, V1-nya 4 ya, berarti X1-nya 33. Kita cari nilai tengahnya, X1-nya udah kita cari, udah dapat ya, 33. Jadi nanti F1 FI dikali XI di situ di mana 4 dikali 33, 132, terus 6 dikali 38, 228, dan seterusnya sampai nanti kalian ketemu jumlah di FI-nya itu 50 dan jumlah FI dikali XS itu 2365. Jadi di sini nilai XI-nya itu diperoleh dengan dari nilai tengah setiap interval kelas. Misalnya, pada baris pertama nilai X1 sama dengan setengah. Jadi nilai setengahnya misalkan nih, X1-nya setengah, buka kurung 31 tambah 35. Berarti setengah 31 tambah 35, 66. Sama dengan 33, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan cari lagi 36 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 38. Sedemikian sampai X yang 61 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 63 gitu. Dan dengan nilai rata-rata, hitung Mean-nya adalah berarti sigma X sama dengan sigma VI dikali XI dibagi sigma VI. Di mana 2365 dibagi 50 jumlah siswanya sama dengan 47,3. Jadi rataan Mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Terus kita cari ke yang B. Ya guys. Kita cari yang ke B. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini B-nya dengan rataan menggunakan rataan sementara. Di situ udah kita ketahui kalau Fx yang tadi sudah ketahui, X1-nya dan di sini kita cari D-nya. Di mana D itu kan rumusnya XI dikurang XS. Nah, 33 dikurang 48 sama dengan 15. Terus nanti di sini di FI-nya dikali DI-nya sama dengan min 60. Dari mana min 60-nya? Dari 4 dikali min 15 sama dengan 60 dan seterusnya sampai ketemu. Jadi kita nanti cari nilai rataan tengahnya nih. Kita udah nyari FI-nya dan ini ketemu di pertengahan di angka 48. Ya, jadi nanti kita kali 48, 33 dikurang 48, terus 38 dikurang 48, 43 kurang 48, 48 dikurang 48, 53 dikurang 48. Itu D-nya ya, untuk D-nya. Nah, di sini nilai rataan hitung Mean-nya adalah X sama dengan XI ditambah sigma VI dikali DI dibagi sigma VI. Di mana XI-nya sudah kita XS-nya sudah kita ketahui yaitu 48 ya, dari berat badan di antara 46 sampai 50 kg. Nah, di situ sama ditambah min 35. Min 35-nya itu kita lihat min 35-nya dari FI dikali DI. Nah,
FI kali DI-nya itu semua kita jumlahkan, hasilnya min 35 dibagi jumlah siswanya 5, frekuensinya totalnya 50. Jadi 48 min 35 dibagi 50 sama dengan min 0,7. Ya, min 35 bagi 50 min 0,7. Jadi kita tambahin aja 48 dikurang 0,7 sama dengan 47,3. Jadi rataan berat badan siswa SMA mereka adalah 47,3 kg. Jadi keterangannya di sini, di kolom ketiga, pilih rataan sementaranya itu XS, yaitu nilai XI, dengan frekuensi terbesar sehingga diperoleh XS-nya itu 48. Jadi kita cari frekuensi terbesarnya itu kan jatuh di angka 14 ya. Jadi dia di sini berarti frekuensi terbesarnya XS-nya adalah 48. Dan di kolom keempat itu isikan dengan selisih dengan kolom ketiga dengan 48 atau XI-nya itu sama XI-nya itu min 48. Nah, di kolom kelima isikan dengan hasil kolom kedua dengan kolom keempat. Ini keterangan aja ya. Nah, jadi keterangannya, jadi kalau misalkan kurang paham, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Nah, terus kita ada di C, rataan dengan menggunakan cara pengkodean. Nah, di sini cara pengkodean juga sama ya. Jadi kita ini dengan sama aja hasilnya, cuman bedanya tunggu bentar. Ada min 2, di sini ada bedanya kan X-nya sudah tahu dan XI-nya juga sudah tahu. Di sini U-nya dari bawah tuh dari 48 berarti kita di atas itu setelahnya berarti min 1, min 2, min 3. Nah, ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, di mana di sininya nanti FI-nya dikali U-nya 4 kali min 3 min 12, terus 6 dikali min 2 min 12 dan seterusnya sampai nanti ketemu jumlahnya, kita jumlahkan FI dikali UI hasilnya min 7. Nah, jadi keterangannya di kolom ketiga pilih rataan sementara XS-nya 48, kelas dengan frekuensi terbesar. Ya. Terus di kolom keempat isi kode 0 pada kelas XS bilangan negatif berurutan min 1, min 2, min 3 pada baris sebelumnya. Ya, pada baris sebelumnya berarti. Dan bilangan positif 1, 2, 3 pada baris setelahnya, ya, setelah X-nya. Nah, panjang kelasnya itu P-nya sama dengan 5. Jadi 31, 32, 33, 34, 35. Nah, panjang itunya adalah 5. Jadi di sini nilai rataan meannya dengan pengkodean, jadi rumusnya X sama dengan XS ditambah P sigma X VI dikali UI per XVI, dimana XS-nya itu 48 ditambah 5 P-nya, terus XI kali U-nya min 7 per 50, sama dengan 48 ditambah min 0,7, berarti 48 kurang 0,7 sama dengan 47,3. Jadi rataan mean berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Jadi di sini kita udah menggunakan 3 cara dan hasilnya sama saja ya guys. Oke, sekarang kita lanjut aja. Next, kita ke modus data berkelompok. Apa sih yang kalian tahu tuh tentang modus? Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus. Nah, ini di sini kita ada rumus modus, yaitu modus sama dengan L ditambah P buka kurung DI per DI D1 ditambah D2 ya. D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Keterangannya di sini L itu adalah tepi bawah kelas modus, kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, P-nya di sini sama ya, panjang kelas intervalnya. D1-nya itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, D2-nya di sini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Oke, sekarang next kita ke contoh aja nih. Di sini ada contoh, tentukan modus data berat pada 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Sama ya, di sini kita udah menentukan di sini 31 sampai 35. Terus frekuensinya terbesar di 14. Kita jawab. Nah, letak modus pada interval itu
kita yang paling banyak itu adalah di berat badan 46, antara 46 sampai 50. Berarti tepi bawah modusnya itu adalah 46 dikurang 0,5. Tepi bawah itu berarti dikurang 0,5, jadi 45,5. Nah, panjang kelas intervalnya sama ya, 5. Nah, D1-nya di situ ada 14. Berarti kalau D1 itu kan sebelum ya, berarti 14 dikurang 9 sama dengan 5. Kalau D2-nya setelah, berarti 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, jadi sehingga diperlukan modus, berarti kita masukin rumusnya. L tambah P di mail ini, just L ditambah P dibuka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung, berarti 45,5 ditambah 5 buka kurung 5 per 5 tambah 4 tutup kurung, berarti 4,5 ditambah 25 per 9. Nah, sama dengan 45,5 ditambah 2,78 sama dengan 48,28. Jadi, modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Yes. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke berikutnya, kita next ya, yaitu kemean atau data berkelompok. Ya, kemean atau ke data berkelompok. Nah, yang kalian tahu apa sih mean itu ya? Mean itu adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus mean sama dengan L ditambah P per N per 2 dikurang V per FM ya, tutup kurung. Di mana median ini terletak pada urutan ke N per 2. Jadi misalkan N itu kan anggota ya. Keterangannya di sini L itu tepi bawah kelas. L-nya ini tepi bawah kelas median. P-nya itu panjang kelas interval. P-nya itu frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Nah, FM-nya itu frekuensi kelas medium. N-nya ini banyaknya data. Banyaknya data. Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh, tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, di sini sama ya contoh soalnya karena ini dari pertama sampai ketiga. Nah, kita jawab. Letak median pada data ke N per 2 sama dengan, itu udah jumlah frekuensinya itu 50, berarti N-nya itu 50, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi, letak median pada interval kelas antara 46 sampai 50, berarti dilihat dari frekuensi kumulatifnya yaitu 33. Nah, berarti terletak pada data ke-20 sampai ke-33. Ya, jadi di sini L-nya itu 46 dikurang 0,5 sama ya, 45,5 tepi bawah kelas median, P-nya sama 5 panjang kelasnya, F-nya 19 frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM-nya 14 kelas median. Jadi di sini mediannya rumusnya L tambah P tutup buka kurung N per 2 dikurang V per FM tutup kurung sama dengan 45,5 ditambah 5 buka kurung 25 kurang 19 per 14 tutup kurung. Jadi 45,5 ditambah 5 per 6 per 14. Jadi 45,5 tambah 30 per 14 yaitu 45,5 ditambah 2,14 sama dengan 47,64. Jadi, median berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,63 kg. Nah, di sini sudah kita jelaskan dan di sini ada lagi contoh yang keempat.
Ada contoh keempat, kita rangkum aja. Di sini ada contoh mean, modus, dan median. Nah, data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA mereka disajikan pada histogram berikut. Ya, di sini menggunakan histogram. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, di samping di situ ada histogram dan kalian harus cari di sini mean, modus, dan median. Nah, sekarang kita cari meannya. Di situ udah ketahui 60,5 sampai 65,5. Di situ frekuensinya ada 2, terus 65,5 sampai 70,5, di situ frekuensinya ada 6 dan seterusnya sampai 85,5 85,5 sampai 10,5 frekuensinya 2 dan kita totalin frekuensinya yaitu N-nya sama dengan 40. Dan di sini udah kita tahu ya, XI-nya itu setengahnya 60,5 tambah 65,5 sama dengan 63 seterusnya, dan kita ketemu di titik yang paling besar di frekuensi terbesar 12, berarti setengah dikali 75,5 tambah 80,5 sama dengan 78. Nah, sini udah kita ketahui. Jadi nilai tengahnya XI dapat ditentukan dari titik tengah setiap tepi kelas rataan sementara XS sama dengan 78. Nah, diambil dari kelas dengan frekuensi terbesar panjang kelas panjang kelas P diperoleh pada selisih 2 tepi kelas. Nah, misalnya kita ambil kelas pertama, maka P-nya itu 65,5 dikurang 60,5 sama dengan 5. Jadi sehingga diperoleh rataan atau hitungan mean adalah X sama dengan XS ditambah P di sigma VI dikali UI per sigma VI sama dengan 78 ditambah 5 buka kurung min 16 per 40 sama dengan 78 ditambah 5 dikali min 0,4 sama dengan 78 dikurang 2 sama dengan 76. Jadi rataan mean matematika yang ada matematika 40 siswa itu di SMA Merdeka yaitu 76. Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Di tas. Modus, kita lanjut ke modus ya guys. Oke, sebentar. Kita lanjut ke modus. Kita udah ngeliat histogramnya. Di situ di atas kita telah membuat tabel di mana disebut frekuensi. Namun untuk contoh ini kita akan menentukan modus dari data histogram agar kalian mengetahui cara modus langsung dari histogramnya. Nah, di situ udah kita lihat ya. Di situ paling tertingginya 12 ya. Jadi berarti kalau D1-nya itu di sebelumnya berarti 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, di situ setelah D2-nya itu 12 kurang 8 sama dengan 4. Jadi di sini jatuhnya kelas terbesarnya itu 75,5. Ya. 75,5 berarti kelas dengan frekuensi terbesar yaitu 75,5. Modusnya berarti 75,5 ya. Oke, sekarang kita berarti di sini diperoleh tepi bawah kelas modusnya itu L-nya sama dengan 75,5. Nah, D1-nya itu tadi kita ketahui 12 kurang 10 sama dengan 2 dan D2-nya 12 kurang 8 sama dengan 4. Panjang kelas intervalnya diselisih dari 2 tepi kelas yaitu 65,5 dikurang 60,5 sama dengan 5. Sehingga diperoleh modusnya, modus sama dengan L ditambah P, buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung sama dengan 75,5 ditambah 5, buka kurung 2 per 2 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 75,5 ditambah 10 per 6 sama dengan 75,5 ditambah 1,67 sama dengan 77,17. Jadi nilai modus dengan ulangan matematika 40 siswa adalah 77,17. Nah, sekarang kita cari C-nya nih. C-nya itu yaitu median. Nah, mediannya udah kita tahu ya, dapat secara langsung kita lihat dari histogram. Di situ letaknya data ke 19 sampai ke data ke 30. Ya, 2, berarti 2 tambah 6, 8. Terus 8 tambah 10, 18. Ya, 2 tambah 6. Terus 8 tambah ini, 18. Jadi, di sini letak data ke 19 sampai data ke 30. Frekuensi kumulatifnya 40. Berarti tepi bawah kelas mediumnya 75,5.
Di situ udah ketahui dia sama dengan 30. 18 tambah 12 sama dengan 30. Nah, jadi kita masukin lagi aja kita lihat dari histogram. Jadi pertamanya kita harus menentukan frekuensi kumulatif untuk setiap kelas interval, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi kelas dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya, seperti ditunjukkan di bagian atas frekuensi setelah setiap kelas pada histogram. Jadi letak median pada datup ke DN bagi 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. Jadi letak median pada interval kelas dengan tepi 75,5 dikurang 80,5 dilihat dari frekuensi kumulatif sama dengan 30, berarti letak datap ke 19 sampai ke 30. Nah, jadi L-nya itu 75,5, tepi bawah kelas median, P-nya sama dengan 5, F-nya sama dengan 18, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM-nya 12, frekuensi kelas median, sehingga diperoleh mediannya adalah median L tambah P sama buka kurung N per 2 dikurang V per FM. 75,5 ditambah 5 buka kurung 20 kurang 18 per 12 sama dengan 75,5 ditambah 5 buka kurung 2 per 12 sama dengan 75,5 ditambah 10 per 12 sama dengan 75,5 ditambah 0,83 sama dengan 76,33. Jadi median nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 76,33. Nah, di sini kita ada rangkumannya. Nah, rangkumannya sekarang udah kelar ya guys. Nah, sini jadi rangkumannya itu ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut meliputi mean, modus, dan median. Nah, mean atau rata-rata hitung adalah jumlah data yang dapat dibagi banyaknya data. Mean data berkelompok dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu rumus umum X sama dengan sigma VI dikali XI per sigma VI. Jadi kayak tadi sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya sampai Fn dikali Xn per F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya sampai Fn. Nah, terus di sini cara simpangan rataan sementara X sama dengan XS ditambah X sigma VI dikali DI per sigma VI. Atau dengan cara pengkodean sama dengan X sama dengan XS ditambah P sigma VI dikali UI per X VI. Nah, terus ini adalah modus, adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Nah, modus di sini data berkelompok ditentukan dengan rumus modus sama dengan L ditambah P dikurang DI D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Nah, di sini ada lagi median, adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ini ditentukan dengan rumus median sama dengan L ditambah P buka kurung N per 2 dikurang V per FM. Oke. Sudah selesai, dan di sini ada soal latihan, bisa kalian kerjakan, ada 3 soal. Dan sebelum itu silakan kalau ada yang mau bertanya boleh banget bertanya di WA. Jadi di sini ada 3 soal, silakan dikerjakan dan aku akhiri. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar juga.